Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara, saya dari kelas 10 MM1. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan desain grafis yang ada pada bab 1. Desain grafis adalah alat komunikasi yang menggunakan gambaran, tulisan, maupun bentuk untuk membuat suatu pandangan pada pesan yang akan disampaikan. Desain juga mempunyai arti, yaitu suatu bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Sedangkan desain grafis mempunyai arti goresan yang berupa titik-titik dan garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Dalam membuat desain grafis, kita harus mempunyai yaitu A. Konsep desain grafis, dan B. Unsur-unsur desain grafis. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep desain grafis terlebih dahulu. Dalam membuat suatu desain, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Untuk menentukan tema harus disesuaikan dengan tujuan. Konsep desain grafis itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rasional, yang kedua itu himbauan. Rasional biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu pesan secara detail. Sedangkan himbauan biasanya digunakan untuk memperingati orang-orang yang melihatnya. Misalnya seperti poster larangan membuang sampah sembarangan, karena itu akan menyebabkan banjir. Baiklah, selanjutnya itu di bagian nomor B, yaitu unsur-unsur desain grafis. Unsur-unsur desain grafis juga terbagi menjadi 7 bagian, yaitu garis merupakan unsur dasar untuk membuat suatu bentuk. Garis juga tercipta dari suatu titik yang saling berhubungan. Kita dapat membuat garis dari berbagai pola, yaitu pola garis putus-putus, garis titik-titik, dan garis solid. Penggunaan garis dapat kita temukan pada langkah awal untuk pembuatan suatu desain. Garis juga mempunyai 4 macam garis, yaitu garis tebal, garis tipis, garis diagonal, dan garis lengkung. Penggunaan garis pada sebuah desain dapat menambahkan suatu kesan ketika dilihat. Contohnya garis lurus, menambahkan kesan kaku dan stabil. Yang nomor 2, garis lengkung, memberikan kesan fleksibel dan santai. Dan garis zigzag dapat menambahkan kesan dinamis. Yang nomor 2 adalah ilustrasi. Ilustrasi biasanya digunakan untuk memperjelas suatu pesan yang akan kita sampaikan. Dan yang nomor 3 adalah tipografi. Tipografi biasanya digunakan untuk memperjelaskan suatu huruf pada pesan yang akan kita sampaikan. Sehingga sebuah desain yang akan kita buat akan menjadi lebih menarik. Lalu yang ada di nomor 4 adalah warna. Warna adalah menjadi salah satu unsur desain grafis yang sangat kuat, karena warna sangat mempengaruhi desain yang kita buat. Pemilihan warna yang tepat dapat membuat desain kita menjadi jauh lebih menarik. Setelah warna, di nomor 5 itu ada gelap terang. Selain dapat membuat sebuah desain menjadi lebih jelas, gelap terang juga dapat membuat seolah-olah benda itu menjadi hidup. Biasanya penggunaan gelap terang digunakan oleh para fotografer untuk memperjelas karya yang mereka buat. Di nomor 6 itu ada tekstur. Menggunakan tekstur dapat membuat sebuah desain yang kita buat menjadi lebih berkarakter. Tekstur juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada tekstur alam, dan yang kedua itu adalah tekstur buatan. Tekstur alam terdapat pada alam sekitar kita, contohnya seperti tekstur tanah, tekstur air, dan tekstur batu. Sedangkan tekstur buatan dapat kita lihat dengan menyusun bentuk-bentuk seperti garis yang disusun dan diberi warna secara teratur ataupun tidak teratur. Yang terakhir itu ada ruang. Ruang merupakan jarak suatu unsur dengan unsur lainnya. Untuk menonjolkan suatu unsur, kita dapat menggunakan ruang yang mengatur jarak antar objek. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dan unsur desain grafis. Sampai ketemu lagi.